Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hadis Ahkam kelas B akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami terkait materi tentang hadis poligami dan bersikap adil terhadap istri dan juga mengundi para istri untuk dibawa safar. Nah, kami terdiri dari Aib Saifullah, saya sendiri, kemudian Rahma Zahidah, dan saudari Yati. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan materi kita terkait materi hari ini, yaitu yang pertama untuk dijelaskan oleh saudari Rahma Zahidah. Monggo dipersilahkan, Mbak Rahma. Materi yang pertama akan saya jelaskan tentang hadis tentang seorang yang masuk Islam sementara dirinya memiliki lebih dari 4 orang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad, haddatsana Husyaim, haddatsana Wahab bin Baqiyah, akhbarna Husyaim an ibni Abi Laila, an Humaydah ibni Syamdal, anil Harits ibni Qais, qala Musaddad ibnu Umairah, wa qala Wahab al-As'adi qala aslamtu wa indi samanun niswa fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtaru minhunna arba'a. Artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abi Laila, dari Humaydah bin Asyamabdal, dari Al-Haris bin Qais, ia berkata, Musaddad bin Umairah, dan telah berkata, Wahab al-As'adi, aku masuk Islam dengan 8 istri. Kemudian aku menceritakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, pilihlah 4 orang di antara mereka. Lalu ada asbabul wurud. Jadi saya belum menemukan asbabul wurud ini dengan pasti, tapi jika dianalisis lebih lanjut, hadis ini muncul karena berkaitan dengan kebiasaan jahiliyah orang Arab yang memiliki banyak istri. Nah, poligami itu bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat jahiliyah, sehingga seperti yang sudah dipaparkan di hadis di atas, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam, tetapi masih memiliki 8 orang istri. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memilih 4 di antaranya untuk diceraikan dan 4 orang lagi untuk dijadikan istri. Kemudian tahrij dan kualitas hadis. Pertama, ada imam-imam yang meriwayatkan hadis serupa. Ada Imam Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah nomor 1942. Kemudian ada silsilatul riwaayatil hadis, ya, bisa dilihat di makalah kami. Kemudian ada biografi, juga bisa dilihat di makalah kami. Kemudian kesimpulan hadisnya, yaitu setelah kami teliti, maka kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Sunan Abu Daud setelah diteliti, yakni merupakan hadis marfu yang sahih karena sanadnya bersambung dan perawinya yang rata-rata bersifat thiqah. Kemudian ada hadis pendukung atau yang bertentangan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada Sunan At-Tirmidzi nomor 1128. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1953. Makna mufradah dan analisis kebahasaan. Yang pertama ada niswa, secara bahasa artinya adalah perempuan, namun pada hadis ini niswa ini diartikan sebagai seorang istri. Kemudian ada ikhtar, yaitu memilih. Memilih yang dimaksud ini adalah memilih perempuan yang akan dipertahankan sebagai istri dan yang diceraikan. Minhunna artinya mereka yang merujuk pada istri yang berjumlah 8 orang. Arba artinya 4, yang berarti pada hadis tersebut diartikan sebagai 4 orang istri. Kandungan hukum dan metode istinbat perspektif fuqaha. Poligami adalah menikahi perempuan lebih dari 1. Islam tidak melarang adanya poligami, tapi dengan syarat suami harus bisa adil antar istri. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalil tentang poligami pada surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fa'ankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Artinya, jika kamu tidak
Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Nah, dalam syariat menetapkan 2 inti diperbolehkan berpoligami. Yang pertama, adanya keadilan bagi para istri. Maksudnya itu keadilan yang dapat diwujudkan dalam segi materi, seperti nafkah, perlakuan baik, dan masa menginap. Yang kedua, ada mampu memberikan nafkah. Tidak boleh melakukan perkawinan lebih dari 4 istri ataupun 1 istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk memberikan fasilitas pernikahan dan biayanya. Dan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Nah, menurut ulama Syafi'i itu berpoligami boleh asalkan adil terhadap istrinya, adil dalam lahiriah dan batiniah. Serta batasan poligami menurut Imam Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad hanyalah 4 orang istri saja. Boleh memilih mana yang akan dipertahankan. Misalnya kita memiliki lebih dari 4 orang istri ya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad itu hanyalah 4 orang istri saja yang boleh dan boleh memilih yang mana yang akan dipertahankan. Secara pokoknya harus 4 orang, tidak boleh lebih. Jika lebih itu maka hukumnya haram. Jika tidak dapat berlaku adil, maka sebaiknya tidak melakukan poligami karena dikarenakan dapat membuat perpecahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ibrahim An-Nakhai dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwasanya jika memiliki lebih dari 4 istri, maka yang dicerai adalah istri yang kelima, keenam, dan seterusnya. Dan yang dipilih untuk dinikahi adalah istri yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama juga ya, jangan lupa. Pendapat pertama dari Imam Syafi'i dan Maliki, kemudian Imam Ahmad itu adalah pendapat yang paling kuat dan yang paling disetujui oleh para ulama mazhab menurut Imam Ibnu Hammam. Nah, dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwasanya jika suami ingin menikah lagi atau ingin berpoligami, maka harus mendapat persetujuan istri pertamanya. Hikmahnya, Islam mengetahui bahwasanya laki-laki memiliki kodrat yang dapat mencintai dan bertanggung jawab atas lebih dari 1 wanita. Jadi Islam memberikan solusi, ini diperbolehkannya berpoligami, namun Allah tetap memberi peringatan dengan cara harus berlaku adil, kemudian menghindarkan diri dari zina. Lalu menjadi perselesaian masalah rumah tangga. Contoh misalnya istri itu mandul dan tidak bisa mempunyai anak. Kemudian tetapi suaminya itu ingin mempunyai keturunan, maka lebih utama untuk mempertahankan istri daripada menikah lagi. Nah, maka lebih utama untuk mempertahankan istri dan menikah lagi daripada menceraikannya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan. Lalu mengajarkan bagaimana berperilaku adil terhadap laki-laki dan mengajarkan keikhlasan pada perempuan. Nah, jadi kesimpulannya adalah poligami itu diperbolehkan kebolehan menikahi perempuan lebih dari 1. Asalkan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya secara lahir dan batin. Dan jika tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, seperti yang sudah tertera pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dan menurut hadis yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya batasan jumlah istri dan berpoligami ini hanya 4 orang saja. Jika lebih dari 4 maka sisanya harus diceraikan. Kemudian ada 2 syarat dalam syariat diperbolehkannya berpoligami, yaitu adanya keadilan bagi istri dan kemampuan memberi nafkah. Hikmah yang dapat diambil yakni menghindarkan pemberi pelaku zina, poligami bisa menjadi perselesaian masalah rumah tangga, dan Islam mengetahui bahwasanya kodrat laki-laki itu dapat berbuat adil dan tanggung jawab dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kedua, saya akan melanjutkan terkait hadis tentang bersikap adil terhadap istri ya. Yang dimana hadisnya adalah hadasana Abu Walid, hadasana Hammam, an Qatadah, an Nadr bin Anas, an Bashir bin Nahik, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu imra'atani famala ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqqatun ma'il. Hadis ini adalah hadis Sunan Ad-Darimi ya. Nomor 2252. Yang artinya Abu Walid telah menceritakan kepada kami, Hanan menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Nadr bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 orang istri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya,
maka dia datang pada hari kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong. Nah, terkait asbabul wurud, mohon maaf untuk teman-teman dan Bapak dosen pengampu, kami belum menemukannya. Kemudian takhrij hadis ya. Untuk hadis yang pertama adalah imam-imam yang meriwayatkan hadis serupa. Di antaranya ada riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua ada riwayat Imam An-Nasai. Kemudian yang ketiga ada riwayat Imam Ibnu Majah. Yang keempat ada riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua adalah bagan sanad ya, yaitu Abul Walid ya, mendapatkan hadis dari Hammam dengan menggunakan hadasana, kemudian hadasana Hammam dari Qatadah menggunakan hadasana, Qatadah dari Nadr bin Anas menggunakan lafaz an, kemudian dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, Mbak. Kemudian biografi dari masing-masing perawi. Yang pertama Al-Walid At-Toyalisi Al-Basri ya, memiliki 5 orang guru, diantaranya Ibrahim bin Sa'ad, Ishaq bin Sa'id, Al-Quraisy, Aswad bin Syabhan. Kemudian ada 57 murid, diantaranya Al-Bukhari, Abu Daud, Ibrahim bin Yaqub, dan Al-Juzaini. Nah, kemudian lahir dan wafat, lahir 133 Hijriah dan wafat ada yang mengatakan 227 Hijriah atau 226 Hijriah. Ada 2 riwayat ya yang mengatakan tanggal wafat tahun wafatnya Al-Walid. Lanjut Mbak ke bawah. Kemudian Hammam bin Di'anah bin Qatadah, Aziz bin Amr, Ibnu Rabi'ah, ada 116 guru, diantaranya Anas bin Malik, Budail bin Masyarah al-Unkaili. Kemudian ada 66 murid, diantaranya Ismail bin Muslim al-Makki, Sa'id bin Abi Urwah. Nah, kemudian beliau lahir pada tahun ke-60 Hijriah. Terus Mbak, Mbak. Wafat pada tahun 117 Hijriah. Kemudian An-Nadr bin Anas bin Malik Al-Ansori, ada 5 guru. Di antaranya Anas bin Malik, Bashir bin Nahik, dan Zaid bin Arqam. Ada 11 murid, di antaranya Humaid At-Tawil, Sa'id bin Abi Urwah, Ali bin Zaid, Ibnu Jud'an. Nah, beliau lahir, kami tidak menemukan tahun lahir beliau dan tidak ada riwayat yang menyatakannya. Kemudian wafatnya bid'ai wa mi'ati Hijriah, artinya 100 setengah Hijriah, 150 Hijriah. Kemudian Bashir bin Nahik As-Sudusi. Ada 2 guru, yaitu Bashir Khosiyah dan Abu Hurairah. Ada 7 murid, diantaranya Bahar bin Sa'id As-Sadusi Al-Basri, Khalid bin Sumair, dan Nadr bin Anas bin Malik. Lanjut, Abu Hurairah itu ada 10 guru, diantaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Ubay bin Ka'ab. Ada lebih dari 800 orang murid, diantaranya Al-Bukhari Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Abdullah bin Quraisy, dan Ibrahim bin Abdullah ibnu Hunain. Beliau lahir, saya tidak menemukan riwayat kelahiran beliau, dan beliau wafat pada tahun, ada riwayat yang mengatakan 57 Hijriah, ada yang mengatakan 58 Hijriah, dan ada yang mengatakan 59 Hijriah. Lanjut, Mbak. Untuk kesimpulan kualitas hadis. Hadis Imam Ad-Darimi tentang kewajiban suami untuk bersifat adil terhadap istri-istrinya di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut termasuk hadis sahih karena sanadnya terbukti mutasil atau tersambung hingga Rasulullah, dan mayoritas perawi merupakan orang-orang yang thiqah. Kemudian hadis-hadis pendukung atau yang bertentangan. Di sini saya menerterakan hadis pendukung, yaitu hadis yang menceritakan terkait ini. Telah diceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Sa'id
dari Qatadah Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menggilir istrinya dalam satu malam dan beliau memiliki 9 istri. Lanjut. Kemudian makna mufradat dan analisis kebahasaan dalam perspektif nahwu shorof. Yang pertama adalah lafad man. Nah, lafad man ini berarti barang siapa yang bertujuan kepada seorang laki-laki, merupakan kalimat isim mahal rofa, ya, alamat rofanya itu mabni sukun. Kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian imro'atani berarti 2 istri. Kalimat isim tasniyah bermakna 2, kedudukan menjadi fa'il atau isimnya lafad kana. Nah, man kana lahu imro'atani artinya barang siapa yang memiliki 2 istri. Dalam syarah hadis Imam Nasa'i dijelaskan bahwa lafaz tersebut tidak membatasi hanya 2 orang istri, namun bisa 3 dan bisa juga 4. Kemudian famala artinya condong dari salah satunya atau tidak adil. Lafaz fa merupakan fa jawab dari lafaz man. Lafaz mala merupakan fi'il madhi mabni fathah dan mengandung dhamir mustatir jawaz berupa lafaz man. Dalam syarah hadis Abu Daud dijelaskan lafaz mala memiliki makna tidak adil di antara keduanya, bahkan condong dari salah satu di antaranya. Kemudian wasiqotun pundaknya. Nah, huruf H merupakan hak domir yang kembali kepada lafaz man. Itu wasiqotun pundaknya seorang laki-laki yang tidak bersifat adil kepada istri-istrinya, baik dalam hal menggilir maupun dalam memberi nafkah dan lain sebagainya. Kemudian kandungan hukum dalam syarah hadis Abu Daud terangkan terkait makna hadis di atas, yaitu dengan bersikap adil kepada para istri dalam hal giliran bermalam, nafkah dan pergaulan. Adapun perasaan di hati, hal ini di luar kemampuan manusia dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, seorang suami tidak boleh bersikap lebih cenderung kepada istri yang paling ia sayangi dan cintai. Ia harus bersikap adil dalam hal giliran bermalam, nafkah dan segala sesuatu yang ia mampu. Nah, adapun balasan yang diperoleh seorang hamba sesuai dengan jenis amalan yang ia perbuat pada hari kiamat kelak. Ia datang dengan sebelah tubuh yang miring karena saat di dunia ia lebih condong pada salah satu dari seorang istrinya. Nah, hal ini berlaku pada hal-hal yang sebenarnya ia mampu bersikap adil, namun ia justru bersikap tidak sepantasnya. Nah, orang semacam ini akan datang pada hari kiamat kelak dengan tubuh yang miring atau condong. Jadi miring sebelah, tubuhnya tidak tegak. Ya. Hikmah berlaku adil bagi suami terhadap istri adalah hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh suami yang memiliki istri lebih dari satu, baik dalam hal nafkah dan bagian giliran bermalam. Ia harus memenuhi masing-masing hak istri dan tidak menyakiti di antara salah satu isi hati istrinya. Kemudian kesimpulan dari beberapa keterangan di atas, kami tidak menemukan hadis yang bertentangan sehingga dapat kami simpulkan bahwa hadis di atas berikut keterangannya adalah sangat sahih, mulai dari kewajiban-kewajiban suami atas hak istri-istrinya hingga balasan bagi suami yang tidak berlaku adil dan menyakiti istrinya. Nah, kemudian berlanjut pada hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang poligami atau mengundi para istri untuk dibawa safar, bagian dari adil yang akan dijelaskan oleh saudari Yati. Untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan ke hadis yang ketiga, yaitu mengundi para istri. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2539 versi Fathul Bahri. Adapun hadisnya itu Bismillahirrahmanirrahim, ada sana Hiban ibnu bin Musa, akhbarna Abdullah, akhbarna Yunus, an Zuhri, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada syafaran aqra'a baina nisya'ihi. Fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu wa kana yusimu likulli amratun
amrati minhunna yawmaha wa laylataha ghaira anna saudat binta zam'ah bintu sam'ah wahabat yawmaha wa laylataha li'aisyata zawji an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabtagi bizalika ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu telah menceritakan kepada kami, Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus dari Az-Zuri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika dia ingin berpergian, beliau menentukan istri yang ikut bersamanya. Beliau mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan istri yang mendapatkan undian. Beliau membagi giliran setiap istrinya sehari semalam, kecuali Saudah binti Zam'ah, ia telah menghadiahkan hari dan malamnya untuk Aisyah guna mencari keridhaan Rasulullah SAW. Terkait dengan asbabul wurud, imam yang meriwayatkan hadis serupa, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor 1960. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nomor riwayat 1826. Yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi nomor 2254. Demikian takrij hadis. Kemudian kita akan beralih ke ranji bagan atau sanad. Itu terdiri dari Hibban bin Musa dengan hadasanah Abdullah ahbarna, kemudian Yunus ahbarna, Az-Zuri an Urwah menggunakan an, serta Aisyah. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan periwayatan Aisyah radhiyallahu selaku sahabat. Kemudian ini ada biografi masing-masing perawi, yaitu Hibban mempunyai 7 orang guru, sedangkan murid berjumlah 30 orang murid. Dikomentari oleh ulama Ibnu Hajar al-Asqalani dengan thiqah dan Az-Zahabi dengan thiqah. Kemudian perawi yang kedua yaitu Abdullah, ini mempunyai 279 orang guru, kemudian 228 orang murid. Ini salah. Kemudian dikomentari oleh Yahya bin Ma'in, thiqah sabat, Ibnu Sa'ad, thiqah, Ma'mun, Ibnul Madini, thiqah, Abu Hatim, thiqah imam, dan Ahmad bin Hanbal, hafiz. Terus harawi yang ketiga yaitu Yunus. Perawi tersebut mempunyai 11 orang guru dan 37 murid. Ini dikomentari oleh Abu Zur'ah labathah bih, Az-Zahabi thiqah, An-Nasa'i thiqah, Al-Ajli thiqah, Ibnu Kharash syadu'. Kemudian rawi yang keempat yakni Az-Zurri. Beliau mempunyai 155 orang guru, kemudian murid berjumlah 153. Ini dikomentari oleh ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, Faqih hadis mutqin, Az-Zahabi seorang tokoh. Kemudian ada Urwah, perawi Urwah yaitu mempunyai 66 orang guru serta 67 jumlah murid. Ini dikomentari oleh Ibnu Hibban, disebutkan dalam kitab As-Siqat, dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari perawi tersebut adalah thiqah. Al-Ajli thiqah. Kemudian ada Urwah selaku perawi yang mempunyai 8 orang guru. Ini Rasulullah SAW, terus kemudian muridnya berjumlah 227 orang murid. Ini juga ada Hubay bin Abdullah bin Zubair sebagai murid, dan Aisyah. Ini terdiri dari 8 orang guru. Ini gurunya langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian muridnya 227 orang murid, yaitu Hubay bin Abdullah bin Zubair. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang punya gelar Ummul Mukminin.
Kemudian kesimpulan mengenai kualitas hadis. Hadis tersebut merupakan hadis mauquf karena diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu selaku sahabat. Bila dilihat dari sisi keadilan dan kerebitan perawi, itu sesuai dengan komentar ulama. Dalam jarwa tadi apabila perawi tersebut adil dan dabit, maka bisa dikatakan dan tersambung sanadnya, maka perawi tersebut thiqah. Dalam hadis tersebut bahwa perawi mayoritas thiqah, seperti sanad dari hadis ini adalah sahih. Sedangkan jarwa tadi perawi tidak ada yang sampai merusak keabsahan hadis. Tidak ada syahad atau ilat yang menjadikan kekurangan hadis tersebut terus menjadikan perawi tersebut dhaif, tidak ada. Kemudian dari ketersemuan sanad antar perawi jelas. Terus kemudian ada hadis pendukung, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor riwayat 4477, yaitu yang terus makna mufradah Al-Qur'an dan yang memiliki kemungkinan yang sangat besarnya untuk pilihan. Undian di sini dalam konteks undian tersebut hadis ini yakni penentuan orang istri yang akan berpergian dengan Rasulullah dengan cara mengundinya. Cara tersebut sebagai cara terbaik guna menghindari terjadinya kecemburuan atau tidak pemenuhan hak dari para istri. Undian dalam hal ini juga sama-sama mendapatkan hak serta tidak ada yang dirugikan. Undian ini diperbolehkan ketika tidak mengandung unsur untuk rugi. Kemudian ada yang kedua yaitu safar, berpergian atau melakukan perjalanan. Dalam hal ini Rasulullah melakukan perjalanan atau berpergian dengan mengajak salah satu istrinya dengan diundi. Kemudian ada pernah saya baca itu safar dalam berperang. Istri Rasul yang pernah ikut diajak berperang oleh Rasulullah yaitu Ummu Salamah dalam perang Hudaybiyah, sedangkan Aisyah dalam perang Uhud. Kemudian terdapat kandungan hukum. Kita tahu bahwa konteks undian di sini yaitu diperbolehkan menurut ulama, yaitu jumhur ulama sepakat jumhur ulama ada mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Undian dibolehkan dengan dalil Quran surat Al-Imran ayat 44. Kemudian ahli fikih mayoritas juga undian hukumnya sunnah ketika menyikapi orang yang mempunyai hak yang sama agar adil di antaranya. Demikian juga seperti di hadis yang diriwayatkan Aisyah tersebut, dalam hal ini undian itu sama-sama menentukan hak sama haknya, tidak ada yang untung rugi. Hal ini demikian mencerminkan bahwa Rasulullah SAW bersifat adil dan bijaksana kepada istri-istrinya dalam memutuskan suatu keputusan, seperti mengundi istrinya. Dalam konteks ini, undian tersebut dikatakan undian tersebut diperbolehkan. Yang seperti yang saya jelaskan bahwa ulama tadi. Terus yang ini status undian. Pertama, apabila undian ini didasarkan pada untung rugi, maka hukumnya adalah haram, karena undian tersebut termasuk qimar atau perjudian. Kedua, undian yang tidak mengakibatkan kerugian dan kemudaratan, baik kepada pihak yang diundi maupun pihak yang mengundi. Demikian ini juga masuk kepada hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah, bahwa pihak yang diundi maupun pihak yang mengundi tidak mengalami untung rugi, tidak mengalami kerugian. Sama dengan mengalami untung-untungan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tersebut, istri Rasulullah yang mengundi untuk kerugian mengalami untung maupun kerugian justru sama dipenuhi haknya, tidak ada yang merasa dirugikan. Demikian presentasi saya dari hadis yang ketiga. Maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih atas waktunya bagi yang mendengarkan dan bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9, materi terkait hadis-hadis poligami. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.